selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang pasti pernah dialami semua orang, yaitu emosi. Emosi itu bagian dari diri kita, mulai dari rasa bahagia, sedih, marah, takut, jijik, sampai takjub. Tapi yang penting bukan cuma merasakannya, melainkan bagaimana cara kita mengelola emosi itu secara sehat. Karena sering banget jujur saat emosi itu kan kita nggak terkendali. Kita bisa menyesal setelahnya, misalnya jadi marah berlebihan atau malah diam dan menyimpan perasaan itu terlalu lama. Nah, di episode ini kita bakal bahas apa sih sebenarnya emosi itu dan gimana proses bisa muncul, kenapa penting banget untuk mengelola emosi dengan baik, dan juga beberapa cara sederhana buat ngatur emosi supaya tetap positif dan sehat. Jadi buat kamu yang sering ngerasa emosinya naik turun, jangan kemana-mana, dengerin terus podcast dari kami ya. Langsung aja daripada kita berlama-lama, langsung aja kita manggil Kailan. Hai. Nah, kami akan nanya-nanya tentang emosi nih, Kailan. Ya, Emosi itu apa sih, Kailan? jadi emosi itu adalah suatu perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu situasi atau kejadian. Misal nih, kalian ngeliat orang kecelakaan, terus orangnya berdarah. Perasaan kalian pas ngeliat orang itu berdarah, takut, kaget. Nah, itu adalah salah satu bentuk reaksi terhadap kejadian tersebut. Gitu ya. Terus emosi itu ada apa aja sih? Jadi manusia itu ada 6 emosi dasar. Yang pertama bahagia, yang kedua sedih, yang ketiga takut, yang keempat takjub, yang kelima jijik, sama yang keenam itu marah. Oh, oke. Kok bisa sih adanya emosi? Jadi manusia itu nggak semena-mena langsung kayak muncul emosi, nggak gitu. Oh, jadi gimana? Tahap manusia ada emosi itu pertama itu ada stimulus. Jadi stimulus itu hal-hal yang memicu bisa munculnya emosi. Misal nih kalian dimarahin guru deh, kalian dimarahin guru, nah itu memicu. Jadi emosi? Iya, bisa jadi emosi. Habis itu yang kedua ada interpretasi. Interpretasi itu adalah cara kalian menilai teguran dari guru itu gimana. Misal kalian nilai teguran dari guru itu hinaan kah apa nasihat. Yang ketiga itu ada gejala. Gejala itu hal-hal yang timbul di badan kalian ketika kalian mendapat teguran dari guru. Misal gejala pas kalian ditegur itu deg-degan, kalian takut gitu karena ditegur, atau sedih deh, takut. Habis itu yang keempat perilaku. Ini yang terakhir. Jadi perilaku itu kesimpulan dari semua itu. Habis kalian ngerasain semua itu, jadi perilaku itu adalah tindakan yang dilakukan setelahnya. Misal nih kalian habis dimarahin guru kan, kalian nganggap itu hinaan, misalnya kalian marah dong. Nah, itu perilaku. Terus kan misalnya kan kita emosi tuh, cara ngendaliinnya, cara mengelolanya itu gimana sih? Cara ngendaliin emosi ya. Jadi cara menurut kamu deh, pribadi kamu, misalnya kamu emosi dimarahin guru gitu, kamu cara ngelolain, cara mengendalikannya itu gimana? Oke, jadi manusia itu punya cara buat ngelola emosinya. Jadi cara yang pertama itu ada menenangkan diri sebelum bereaksi. Jadi kalian biasain berpikir dulu sebelum bertindak. Yang kedua, menyampaikan perasaan dengan cara yang sopan. Yang ketiga, melakukan hal-hal positif. Misal kalian nih sudah overstimulated banget nih, kalian udah mau emosi segala macam, kalian cari deh hal-hal yang bisa membuat kalian ke distract. Misal kalian dengerin musik kayak olahraga, Aktivitas gitu ya? Ya, cari aktivitas aja. Habis itu yang terakhir, tidak menekan atau meledakkan emosi secara berlebihan. Jadi kalian emosi itu boleh, tapi yang sewajarnya aja. Misal kalian emosi, ya udahlah, marah sewajarnya aja, jangan berlebihan. Tapi jangan juga dipendem. Iya. Soalnya nanti bisa meledak. Stres. Kalau Bisa stres, benar-benar. Lanjut.
Oke, jadi menurut kalian nih, apa dampaknya kalau kita nggak belajar ngelola emosi kita dengan baik? Nah, dampaknya itu ada banyak, tapi aku sebutin 3 aja ya. Iya, ya boleh Jadi deh. yang pertama itu bisa menimbulkan konflik dengan orang lain. Misal kalau kalian udah emosi nggak wajar tuh, kalian bisa-bisa marah banget kan sama orang. Jadi kalian bisa sampai punya konflik sama orang tersebut karena Emosi itu ya? Iya, nggak wajar banget. Yang kedua itu kesehatan mental dan fisik kalian itu bakal terganggu. Yang ketiga, keputusan jadi nggak rasional. Jadi kalian kan contoh nih ya, kalian lagi sedih atau marah banget gitu kan, kalian kan nggak bisa mikir clear kan. Jadi kalian kalau ngambil keputusan itu ya jadi nggak rasional gitu, nggak jelas keputusannya. Yang ada kalian malah memperburuk keadaan doang karena emosi kalian. Menurut kalian nih, manfaat dari emosi itu apa sih? Manfaat dari emosi. Manfaat dari emosi itu ada banyak sih. Salah satunya itu lebih tenang. Bisa jadi lebih tenang saat ngadepin masalah. Yang kedua, hubungan antar sosial juga lebih baik. Yang ketiga itu fokus dan produktivitas kalian tuh bisa jadi meningkat juga. Udah sih, segitu aja kita mau nanya-nanyanya. Nah, itu dia yang dibilang tadi sama Kelan. Nah guys, kalian udah tahu kan apa itu emosi, cara mengelolanya juga yang dikatakan dengan Kelan tadi. Apakah kalian udah sesuai dengan apa yang dikatakan Kelan tadi? Komen. Komen ya guys, komen. Jangan lupa di like. Iya, subscribe komen, dan juga. subscribe. Udah ya, Ya. satu dari. See you ya guys, bye. Bye-bye.